Om Swastiastu, Pak Kade. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Ya, selalu luar biasa. Harus selalu luar biasa ya. Ya. Baik, kembali kita bertemu hari ini Pak Kade, dan mohon maaf hari ini saya kembali menyita waktunya Pak Kade. Pasti sangat sibuk ya hari ini ya. Sama seperti yang tadi, luar biasa. Luar biasa sibuknya ya. Ya. Kemudian hari ini kita part juga ya Pak ya. Iya benar, Hari ini kita juga part, benar sekali. persiapan juga, kemudian ada nanti kunjungan juga. Kunjungannya. Ya, jadinya ya. Warawiri gitu ya. Oke baik. Pak Kade, nah begini, tujuan kita hari ini adalah bertemu untuk membicarakan kembali, melakukan coaching supervisi ketika melakukan praktek pembelajaran kemarin di kelas. Baik. Oke, siap ya Pak Kade ya? Siap, Ibu. Oke baik. Nah dari obrolan kita nanti ini, kira-kira Pak Kade apa yang diharapkan dari tujuan atau obrolan kita hari ini? Yang diharapkan, ya tentunya ini membuat memberikan saya pengalaman baru ya, lebih memotivasi diri saya nanti menjadi seorang pendidik yang memiliki istilahnya harus pendidik di era yang baru ini dengan pembelajaran yang baru yang membuat peserta didik atau siswa itu menjadi lebih tertib. Di samping itu saya menjadi lebih dapat pelajaran baru. Oh begitu ya Pak Kade, ya luar biasa sekali. Jadi tujuannya semoga dari percakapan kita, dari sharing kita hari ini dapat memotivasi kembali ya, dengan pembelajaran terbaru, metode berdiferensiasi gitu ya Pak Kade ya. Jadi dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat lagi belajar. Ini luar biasa. Nah dari proses pembelajaran kemarin Pak Kade gimana perasaannya setelah melakukan observasi kemarin? Ya. Tentunya awalnya ya biasa ya, pasti ada rasa berdebar ya, karena kan ini adalah hal yang baru, yang istilahnya mungkin secara tidak langsung pernah dilakukan, tapi belum dipersiapkan dengan sedetail ini, yang diberikan bagaimana tahapan istilahnya kita tahapan sebelumnya memulai, kita persiapan dulu, habis itu pada saat kita observasi langsung melakukannya. Pasti hal itu yang saya alami, di samping mendapatkan pengalaman yang baru tadi seperti saya bilang. Luar biasa ya, jadi ada sedikit gini juga ya, perasaan karena persiapan, karena ini adalah hal yang baru menurut Pak Kade, mungkin seperti itu ya. Luar biasa Pak Kade. Nah kemudian sebelumnya ketika kita melakukan pra-observasi dulu sebelumnya tanggal 3 Mei kalau nggak salah itu ya Pak Kade ya? Iya, tanggal 3 Mei. Oke, Pak Kade sudah merencanakan berbagai strategi untuk melakukan pembelajaran yang tidak di kelas. Nah, menurut Pak Kade, apakah Pak Kade sudah melakukan strategi-strategi itu ketika melakukan pembelajaran di kelas? Kalau dibilang sudah melakukan, seperti yang tadi dibilang, ya? Saya mungkin merasa ada beberapa yang mungkin sudah saya lakukan, namun secara tidak langsung hal itu hanya sekedar terlintas saja, artinya terlewati begitu saja, bukan secara istilahnya secara terperinci sudah ada prosedurnya seperti apa gitu. Namun setelah ibu datang dan memberitahu ternyata ada hal yang seperti ini, metode berdiferensiasi seperti ini loh Bapak, ada hal-hal ini. Nah dari situ saya merasakan, oh ternyata ini maksudnya yang saya lakukan, ada beberapa dan ada beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi lagi biar lagi lebih baik, yang bisa membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan. Luar biasa. Saya juga melihat ya pada dasarnya, pada umumnya Pak Kade sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa, sudah bagus sekali. Benar. Terima kasih ya, dari Bu. saya lihat, dari saya dengar. Nah, Pak Kade untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Pak Kade? Tujuan pembelajarannya seperti kemarin kan kebetulan saya mengajar di matematika. Nah kebetulan pada saat ini pembelajaran yang didapat anak-anak itu materinya tentang pemusatan data, ukuran pemusatan data, di mana anak-anak itu diberikan pembelajaran mengenai mencari rata-rata atau disesuaikan dengan min, kemudian di tengah, modus, dan ukuran pemusatan data yang lainnya. Cuma dalam kasus ini tujuan yang kita capai untuk peserta didik itu adalah siswa mampu menentukan nilai ukuran pemusatan datanya.
Oke. Jadi ada satu tujuan pembelajaran kembalinya. Iya. Jadi siswa diharapkan mampu untuk menentukan nilai-nilai min, gitu ya, rata-rata jadinya ya. Iya. Oke, baik Pak Dek. Nah, luar biasa sekali Pak Dek. Misalnya dari pembelajaran praktek yang sudah Bapak lakukan, ada tidak hal-hal yang perlu dipertahankan atau praktek baik yang perlu dipertahankan, atau mungkin hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depannya? Peningkatan ke depan. Kalau dari yang dipertahankan ada itu. Kalau untuk yang dipertahankan tentu dari persiapannya benar, karena kita jadi seorang pendidik kan pasti didukung oleh persiapan yang matang. Kita tidak bisa langsung terjun mengajar tiba-tiba siswa seperti ini, kita nggak bisa langsung. Walaupun seprofesional orang, kita juga perlu namanya persiapan. Tapi dari sini pembelajaran yang menggunakan berdiferensial ini, diferensiasi itu memerlukan persiapan yang memang sangat matang, ya, sangat tertuju dengan peserta didik tentunya. Dimana kita juga sebagai guru merasa tertantang juga. Jadi kita termotivasi harus memberikan hal yang sesuai dengan anak yang dibutuhkan, yang dimana tetap berpaku pada materi yang diajarkan. Itu dari persiapan itu udah benar, udah dipertahankan. Kemudian dari prosedur yang lain juga. Nah, kalau untuk yang kurang, yang tidak perlu kayaknya tidak ada selebihnya, karena kita memberikan pembelajaran yang dimana pengurangan untuk hal-hal kayaknya tidak ada. Mungkin dari Ibu kalau ada, kalau saya sih tidak ada, Ibu. Sama Pak, luar biasa sekali. Jadi yang perlu dipertahankan sekiranya dari menurut Bapak itu persiapannya ya. Baik itu strategi, kemudian metode yang digunakan itu perlu dipersiapkan dengan matang. Tadi Bapak juga bilang itu perlu pemetaan siswa ya Bapak. Kemudian konten yang diberikan kan juga, Bu. Benar kan, ya itu dah konten yang diberikan, apalagi KSE-nya kan kita memerlukan beberapa konten yang diperlukan siswa karena karakteristik siswa kan berbeda-beda. Benar sekali. Kita yang sebagai guru yang notabene sebagai penilai akhirnya yang harus mengetahui itu dari setiap anak ya, kelebihan, kekurangannya, dan dari sana kita menggali konten apa sih yang bagus buat mereka. Di samping itu hal apa sih yang akan membuat nanti kita pada saat belajar ini mereka tuh jadi tertarik. Menarik aja dah dulu, jangan bilang harus bisa semua. Kalau nggak tertarik gimana mau bisa kan itu. Kita aja kalau mau beli produk ya, kalau nggak menarik kita nggak akan kesana kan. Pasti ada hal yang buat tertarik, apa sih ini? Tidaknya ada pertanyaan seperti itu. Luar biasa Pak Kade. Jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses, kemudian produknya juga ya Pak Kade ya. Kemudian penerapan KSE juga saya lihat kemarin sudah sangat jelas terlihat. Kemudian dari segi materi yang sudah disampaikan, anak-anak terlihat sangat antusias sekali ya. Antusias sekali, luar biasa. Apalagi kemarin saya lihat itu ketika anak-anak dikasih suatu masalah, mereka dengan sangat bersemangat misalkan di papan tulis. Kemudian ada gamenya juga yang kemarin Pak. Ada game dengan aplikasi Kahoot ya. Keren banget Pak Kade. Oke, baik Pak Kade. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya nih, jalannya kira-kira. Nah, apa rencana kedepannya untuk mungkin meningkatkan kembali, perbaikan kan sudah tidak ada katanya ya. Jadi untuk meningkatkan kembali sehingga motivasi siswa semakin cinta akan pelajaran matematika. Pak Kade, gimana tuh Pak Kade? Nah, inilah tantangan terberat saya, Bu. Menjadikan anak menjadi cinta matematika. Karena mendengar kata matematika aja anak-anak udah waduh gitu kan. Iya benar sekali. Sering saya bertanya seperti itu kepada anak-anak. Sekarang pelajaran apa matematika? Udah pasti gurunya yang jadi sasaran doa yang tidak baik. Iya benar. Nah, kalau tantangan saya pastinya dalam pembelajaran matematika ini, dalam pembelajaran matematika pasti yang pertama adalah saya ingin membuat hal itu menarik dulu. Karena saya ini sebenarnya saya terinspirasi dari saya dulu sewaktu jadi siswa. Karena kalau dibilang suka matematika
tidak begitu sih. Saya cenderung menarik karena menariknya itu adalah kok si bapak atau guru saya kok bisa dekat cepatnya menjelaskan ini, dan teman-teman yang apa namanya yang terkesan sulit itu dia selesaikan dengan cepat gitu. Artinya ada tantangan gitu. Saya ingin membuat nanti ke depannya kalau bisa hal yang dilihat matematika sulit itu saya coba untuk menjadi menyenangkan. Oke. Luar biasa. Hal yang terpenting yang perlu Bapak lakukan adalah bagaimana membuat siswa itu menyenangi dulu matematika, baru kemudian nanti akan ada strategi-strategi lain yang akan diungkapkan lagi gitu ya. Luar biasa Pak Kadek. Nah ini dari rencana atau strategi yang Bapak buat itu kira-kira kapan akan direalisasikan? Iya. Tentunya segera ya Bu. Apalagi kita di bulan depan ini kita sudah menginjak tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya, benar sekali. Apalagi di sini akan ada siswa baru ya, terutama siswa yang baru kelas 10. Kebetulan ini kelas 10, jadi sesegera mungkin saya akan implementasikan. Kemudian saya akan buat seperti memberikan konten-konten yang lebih ya, yang dimana nanti semoga siswa-siswa yang diajarkan itu menjadi tertarik. Oke, baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi sesegera mungkin ini ya di tahun ajaran baru, kan ini sudah terakhir dari akhir semester ya Pak. Jadi mulai sekarang jadi sudah merancang seperti apa nanti pembelajaran di tahun ajaran baru. Luar biasa Pak Kadek. Nah dari rencana dan strategi yang Bapak sudah susun itu, kira-kira daya dukungnya seperti apa? Siapa yang akan Pak Kadek libatkan dalam rencana tersebut? Kalau masalah daya dukung, pastinya untuk mendukung kelangsungan ini berjalan lancar, tentunya saya juga perlu dukungan dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, kemudian yang berwenang di bawahnya dua kurikulum juga, yang tentunya yang untuk kita sebagai tim MGMP terutama, karena kita juga nanti akan berkesinambungan untuk kedepannya. Kan tidak mungkin hanya saya saja yang memberikan pembelajaran yang menarik, ini juga harus ikut dari dukungan teman-teman yang supervisi pembelajarannya tim MBMP kita. Terutama juga karena kita di sini melakukan mengonstruksi pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar kan Bu. Apalagi kita visinya kita adalah kelas BMW, berwirausaha. Berwirausaha. Jadi secara tidak langsung guru harus berkolaborasi. Ya, jadi kita yang sebagai guru mata pelajaran harus bisa mengikuti apa yang dibutuhkan siswa dalam saat itu. Dari saya sebagai matematika, daya dukung di perhotelan apa yang nanti anak-anak bisa dapatkan dari matematika untuk menunjang dia nanti terjun ke dunia hotel. Begitu juga dunia di kesenian yang lainnya. Nah itulah yang tadi bilang ini tantangan besar bagi kita sebagai guru mata pelajaran. Itu aja sih. Luar biasa ya Pak Kadek ya, jadi yang nanti terlibat tentunya ada Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian wakil kurikulum, rekan sejawat se-MGMP juga ya, dan juga mapel-mapel lain yang nantinya akan ikut berkolaborasi itu ya Pak Kadek ya. Karena di sini ada apa BMW ya? BMW berwirausaha, mandiri dan melanjutkan dan wirausaha ya. Luar biasa ya, dengan adanya kolaborasi ini tentunya siswa akan lebih bisa memberikan aplikasi secara langsung ya di dunia usaha seperti apa sih matematika atau pelajaran yang dikombinasikan. Mereka mintanya kan realnya Bu. Tidak sebatas teori yang diajarkan, realnya gimana biar nanti tidak ada terkesan anak-anak saya belajar matematika, nanti saya bisa beli apa gitu kan, biar nanti kita bisa mensinkronkan pembelajaran ini maksudnya nanti kemana. Siap, kolaborasi sangat membantu untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal sepertinya ya. Oke, baik Bapak. Nah untuk selanjutnya nih Pak, pertemuan kita ini, apakah Bapak kira ada yang masih mengganjal mungkin, atau sesuatu hal yang masih perlu kita diskusikan gitu?
Mengganjal. Kalau yang mengganjal sih tentunya saya ingin istilahnya saya masih ingin dibimbing lagi. Karena pertama kan ini hal yang baru ya. Pertama saya ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana perencanaannya, habis itu pelaksanaannya yang lebih tepat dengan media yang nanti kita siapkan seperti apa. Sama-sama nih Pak, ya. saya juga sama-sama belajar. Ya itulah. Sama-sama belajar. Itulah penting. Pentingnya saya seperti itu Bu, kita jadinya saling sharing, tahu kan bagaimana kesalahannya saya. Pertama saya lumayan istilahnya menjadi guru turun terjun ke lapangan baru 3 tahun ya berjalan. Artinya istilahnya baru lah. Sama-sama nanti Pak Kade. Sama-sama kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana sih penerapan KSI juga budaya positif, sehingga nantinya untuk siswa kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik, ya, membahagiakan siswa, keberpihakan kepada siswa yang nantinya akan memberikan hasil optimal nantinya. Oke, baik Pak Kade, luar biasa hari ini. Nah ini untuk umpan balik. Ya, untuk pembelajaran sudah diberikan itu sudah sangat keren Pak. Sudah sangat baik sekali. Kemudian KSI juga sudah terlihat, sudah terdengar dengan sangat jelas. Nah, kemudian di sini yang perlu saya tanyakan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas gimana Bapak? Keyakinan dan kesepakatan kelas ya. Iya. Nah, untuk keyakinan kesepakatan kelas sebenarnya kita sudah buat kesepakatan, tapi memang kadang-kadang sering terlupakan. Ya, padahal itu adalah hal yang pertama harus kita ingatkan terus. Tapi sering sekali itu terlewat begitu saja, mungkin karena kita harus mengajar, ada materi, jadinya waktu yang tersisa tiba-tiba. Iya, jadinya benernya kita harus benar-benar hal itu menjadikan patokan pertama. Gitu. Oke, baik, mungkin itu diperjelas kembali ya ketika setiap pembelajaran untuk kesepakatan kelas di awal mungkin diingatkan kembali siswanya. Itu saja mungkin Pak untuk kita sama-sama sebagai umpan balik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu akan ada pengisian lembar pengembangan diri, tentang aktivitas pengembangan diri. Nah, itu apa yang menjadi fokus Pak Kade dalam pengembangan diri nantinya? Untuk pengembangan diri. Untuk pengembangan diri. Kalau untuk itu pasti untuk di manajemen diri. Manajemen diri gitu ya. Manajemen diri dan yang didapati pertama hasil yang tanggung jawab. Ke pengambilan keputusan tanggung jawab jadi lebih ke manajemen diri siswanya seperti apa kemudian nanti setelah itu kan dia bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Untuk manajemen diri dia istilahnya bisa tahu akan persiapan dia yang dilakukan nanti sebelum proses pembelajaran. Iya. Jadi Pak Kade lebih memfokuskan kepada manajemen diri dan keputusan bertanggung jawab di manajemen diri. Jadi siswa diharapkan mampu bagaimana memanage atau mengelola dirinya sendiri ketika memulai atau dalam proses pembelajaran gitu ya Pak Kade? Oke. Kemudian untuk yang di pengambilan keputusan bertanggung jawab seperti apa nanti yang diharapkan? Ya tentunya nanti siswa itu pada saat diskusi atau kerja kelompok mereka mampu mengambil keputusan. Nah, ini akan membuat kesimpulan yang nanti akan dipresentasikan atau diberitahukan kepada teman-teman atau gurunya pada saat presentasi. Jadi keputusan yang diambil lah setelah saat diskusi mereka. Luar biasa Pak Kade. Jadi menurut Pak Kade sendiri ukuran atau indikator keberhasilan dari sebuah pembelajaran di kelas itu seperti apa tuh Pak Kade? Ukuran? Iya, indikator keberhasilan. Kalau apa yang diharapkan siswa nantinya? Indikatornya kalau dari saya kan setidaknya anak itu memahami materi yang sudah diberikan. Dari pemahaman yang sudah mereka tahu dan lebih lagi kan mereka pasti dapat ya, setelah memahami mereka dapat menentukan apa yang dipelajari dan akhirnya mereka menjadi tahu. Oke, jadi indikatornya
siswa dapat memahami, kemudian menentukan cara memecahkan masalah dengan menggunakan tujuan pembelajaran tadi, means itu modus itu ya, di kehidupan sehari-hari itu ya Pak Ahmad. Ya tentunya nanti kan hasil dari pembelajaran ini tentunya kan dia harus bisa memecahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Luar biasa Pak Kadek. Oke, baik. Nah, untuk daya dukung tadi sudah dari Bapak Kepala Sekolah, Waka, MGMP, dan teman sejawat itu ya Pak Kadek ya. Nah, kemudian kira-kira waktunya juga akan dilakukan segera mungkin di tahun ajaran ini. Ya, tahun ajaran 2023-2024 berarti ya. Ya, Oke, baik. Dalam waktu dekat berarti ya Pak Kadek. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Kadek ya. Setelah kita melakukan coaching supervisi akademik saat ini, kira-kira perasaan Pak Kadek sekarang bagaimana rasanya? Lega Bu. Lega, bedanya gimana? Lega ya? Iya lega. Jadi ya namanya aja diberi pembelajaran baru kan, kemudian disuruh mengimplementasikan atau memprakteksi langsung bagaimana hal baru itu diberikan kepada anak-anak. Jadinya kan apakah sudah sesuai atau ada hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah lagi. Nah setelah hal ini kan jadi saya tahu, oh jadinya di sini harus diperlu lagi, di sini ditambahkan, di sini harus dikurangkan lagi. Jadinya hal-hal yang sudah saya lakukan jadinya refleksi buat saya juga. Tahu nanti kedepannya hal yang harus dipersiapkan tuh menjadi lebih mantap. Luar biasa Pak Kadek ya, semakin mantap. Terima kasih. Semoga sukses ke depannya. Sama-sama Ibu. Kita sebagai seorang pendidik keberpihakan kepada siswa yang utama, menciptakan kebahagiaan mereka. Sukses terus ya Pak Kadek. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kedepannya dilancarkan. Kita akhiri dengan Om Santi. Om Santi Om. Terima kasih Pak Kadek. Ya, sama-sama. Luar biasa.